Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isi buah tomat, makanya di pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat bagi para hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yang terhormat Dinas Pendidikan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Belanggu, dan hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Hadirin yang berbahagia, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Anggi Wijayanti, salah satu dosen dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato mengenai pendidikan karakter anak di era digital. Pendidikan merupakan usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup, tumbuhnya jiwa raga anak, agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Dari pengertian tersebut, ada 2 kalimat kunci, yaitu tumbuhnya jiwa raga anak dan kemajuan lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam memaknai manusia dalam jiwa budaya bangsa, meliputi ngerti, ngeroso, dan ngelakoni, yang berarti mengerti, rasa, dan melakukan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah modal penting pembentukan sumber daya manusia di masa depan. Karena pendidikan merupakan modal yang sangat berharga bagi kemajuan peradaban bangsa. Maka, seperti hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan, yaitu pendidikan nasional. Besarnya alokasi anggaran pendidikan tersebut akan diarahkan untuk perluasan kesempatan pendidikan, serta ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bukanlah sekedar proses pemindahan ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu sebagai proses pemindahan nilai. Pendidikan tidak cukup untuk menghasilkan peserta didik yang berilmu, tetapi juga harus mampu membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan bermartabat. Pendidikan karakter merupakan suatu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan aspek-aspek moral, etika, dan nilai-nilai fungsi dalam diri individu. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah membentuk peserta didik untuk mengembangkan kepribadian yang baik, integritas, tanggung jawab, empati, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya yang membantu mereka menjadi warga negara yang baik dan berkualitas. Menurut Muhammad Nuh dalam Sri Narwani pada tahun 2011, pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter seseorang. Pada usia sekolah dasar, sekitar umur 6 sampai dengan 12 tahun, mereka merupakan tahap penting bagi pelaksanaan pendidikan karakter. Serta pada saat usia menginjak sekolah menengah pertama atau SMP, yang rata-rata berusia 13 sampai dengan 15 tahun,
dipandang sebagai usia peralihan dari anak-anak ke dewasa. Penanaman karakter pada siswa SMP sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya mempersiapkannya untuk terjun ke masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang seiring dengan globalisasi, sehingga dengan interaksi dan penyampaian informasi dapat berlangsung dengan cepat. Menurut Krestiawan, pada tahun 2019, dalam dunia pendidikan tidak hanya fokus pada satu teknologi yang digunakan, namun teknologi sangat banyak ragamnya dan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran. E-learning merupakan salah satu contoh dari produk pendidikan berbasis digital. Dengan pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran, membuat belajar tak lagi di dalam ruangan kelas, tetapi di luar kelas. Lembaga riset dan analisis Gartner bahkan memproyeksikan pada tahun 2020 sekitar 60% lembaga pendidikan akan mentransformasikan seluruh sistemnya secara online. Dengan demikian, akan terlihat jelas bahwa pendidikan berbasis digital sangat diperlukan saat ini. Dengan 165.000 sekolah dari tingkat SD hingga SMA dan 4.500 pendidikan perguruan tinggi, Indonesia berpotensi besar untuk menuju sekolah era digital. Perkembangan dunia digital yang begitu pesat memang memberikan banyak sumbangsih bagi kemajuan peradaban di dunia. Salah satu pengaruh akibat kemajuan perkembangan di era digitalisasi yang dihadapi adalah dalam pendidikan karakter anak, khususnya kemerosotan nilai moral dan budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengaruh ini menjadi salah satu hal yang sangat serius, dan jika hal ini tidak diawasi dan dikontrol, maka akan berdampak pada kenakalan anak. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, sedangkan belajar di usia dewasa seperti mengukir di atas air. Istilah ini sangat populer dan memiliki makna yang mendalam. Istilah tersebut juga mengandung makna yang sesuai dengan konsep pendidikan karakter. Hal tersebut sangat memperhatikan stimulasi bagi anak untuk banyak belajar dan mengembangkan potensi dan minatnya yang akan memberikan pengalaman dan ingatan yang begitu kuat. Penanaman karakter merupakan kunci utama dalam membentuk karakter yang positif dan menjadi landasan kepribadian yang akan mengantarkan seseorang memiliki karakter yang kuat. Menurut Databox per April, pada tahun 2021, pengguna media sosial dalam rentang usia 16 sampai 24 tahun terdapat 61% pengguna Instagram, 40% pengguna WhatsApp, 13% pengguna Twitter, dan 12% pengguna TikTok, serta 93% pengguna YouTube. Badan Eksekutif Mahasiswa UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia menjelaskan dalam artikel yang berjudul Fakta di Balik Anak Indonesia, Indonesia Gawat Darurat Pendidikan Karakter Anak, yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter di Indonesia semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Penyimpangan nilai karakter ini bisa berimbas pada penyimpangan tuturan dan penyimpangan perilaku mereka dengan orang-orang di sekitarnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi fenomena yang perlu untuk ditindaklanjuti dan dicarikan solusi. Salah satu penyimpangan nilai karakter yang sering terjadi di era digital seperti saat ini adalah menjadi pengguna lebih bersifat apatis dan individualisme. Hal ini tidak terjadi pada orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak. Mereka lebih memilih menyelami dunia digital tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut lebih banyak bersentuhan dengan gadget dan
harus bertemu, berinteraksi dengan teman sebayanya yang berada di lingkungan tersebut, seperti hanya bermain petak umpet, bermain kelereng, bermain sepeda, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi tugas bersama keluarga, orang tua, sekolah, dan masyarakat, agar anak-anak tidak terkontaminasi dampak negatif dari era digitalisasi yang ada saat ini. Dan menurut pengalaman pribadi saya mengenai pendidikan karakter di era digital, memang benar adanya. Anak-anak sering bersifat sosial dan pola interaksi menjadi berkurang karena adanya internet. Mereka cenderung bersifat individualisme dan menyukai dunia digital. Karena hal tersebutlah, peran orang tua, sekolah, maupun masyarakat diperlukan dalam mengantisipasi hal-hal negatif dalam era digital ini. Selain itu, perilaku kekerasan yang kerap terjadi pada remaja berentang dari perilaku verbal seperti tindakan fisik. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta perkembangan umat manusia. Selain itu, perlu juga upaya untuk mengoptimalkan manfaat teknologi dalam menyediakan pendidikan karakter yang inovatif dan menarik bagi generasi muda. Pendidikan karakter di era digital memang tantangan yang kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial. Salah satu tantangan utama adalah kemudahan akses terhadap informasi yang belum tentu positif. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, sehingga potensi pengaruh dari lingkungan digital terhadap karakter mereka semakin besar. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang cermat dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter positif dalam kehidupan sehari-hari di dunia maya. Bahkan, karakter pendidikan juga dihadapkan pada tantangan mengenai keberagaman nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Pendidikan karakter di era digital menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam konteks di mana teknologi informasi merajalela, anak-anak dan remaja cenderung terpapar oleh beragam pengaruh digital yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter mereka. Persoalan tersebutlah muncul terutama sehubungan dengan etika digital, di mana ketidakpedulian terhadap hak privasi, penyebaran informasi palsu, dan perilaku tidak senonoh dapat dengan mudah merasuk ke dalam pola pikir anak-anak yang belum cukup matang. Oleh karena itu, tantangan pendidikan karakter di era digital melibatkan pembekalan nilai-nilai yang kuat, pemahaman etika digital, dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan agar individu mampu beradaptasi secara positif dengan lingkungan digital yang terus berkembang saat ini. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan peran aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat. Menurut Erningia, pada tahun 2019, pendidik perlu mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan realitas digital. Hal tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai karakter yang diinginkan. Orang tua juga perlu terlibat secara aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi, serta memberikan teladan positif dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat perlu bersama-sama
menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter anak-anak, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu, penting untuk memanfaatkan teknologi pendidikan dengan bijak, mengintegrasikan platform pembelajaran yang baik dengan mendukung pengembangan karakter positif. Kolaborasi hal tersebut harus sesuai dengan keluarga, komunitas, dan industri yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter tersebut. Inisiatif dari luar sekolah seperti klub atau kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, kepemimpinan, dan etika dalam konteks digital. Untuk menutup pidato saya akan memberikan penegasan kembali. Yang pertama yaitu dalam mengembangkan aspek-aspek moral, etika, dan nilai positif dalam diri individu. Dalam dunia pendidikan tidak hanya fokus pada satu teknologi yang digunakan, namun teknologi sangat banyak ragamnya dan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu salah satu pengaruh akibat kemajuan perkembangan di era digitalisasi yang dihadapi adalah dalam pendidikan karakter anak, khususnya kemerosotan nilai moral dan budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu mengatasi tantangan dengan kolaborasi yang kokoh antara pendidik, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan karakter di era digital dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan generasi yang berintegritas dan beretika. Demikian pidato dari saya, dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penutup dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.